Di sebuah hutan yang lebat dan rimbun, hiduplah seekor burung gagak bernama Kak. Kak selalu merasa tidak puas dengan penampilannya. Bulu hitamnya yang legam dan suaranya yang serak membuatnya merasa rendah diri setiap kali ia melihat burung-burung lain yang lebih berwarna dan bersuara merdu. Di antara mereka, burung merak adalah yang paling ia kagumi dan iri. Merak memiliki bulu ekor yang indah dengan warna-warni yang memukau. Setiap hari, Kakek melihat seekor merak bernama Raja yang suka memamerkan ekornya di tengah hutan. Ketika Raja membuka ekornya, bulu-bulu itu berkilauan di bawah sinar matahari, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kakek berpikir, andai aku memiliki bulu seindah itu, semua burung pasti akan mengagumiku. Aku tidak akan dipandang rendah lagi. Kakek mulai merencanakan bagaimana caranya untuk mendapatkan bulu-bulu merak yang indah itu. Ia mengamati merak-merak dari kejauhan, berharap bisa menemukan bulu-bulu yang jatuh. Setiap kali menemukan bulu merak yang terlepas, Kakek segera mengambilnya dan menyimpannya di sarangnya. Ia mengumpulkan bulu-bulu itu dengan tekun dan hati-hati, berharap suatu hari nanti ia bisa mengubah penampilannya. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Kakek merasa telah mengumpulkan cukup banyak bulu merak. Dengan cermat, ia menempelkan bulu-bulu itu pada tubuhnya. Ia memasang bulu-bulu itu di antara bulu-bulu hitamnya, berusaha sebaik mungkin agar terlihat seperti merak. Ketika ia melihat bayangannya di permukaan air sungai, Kakek merasa sangat puas. Ia berpikir bahwa kini ia terlihat seperti merak yang sebenarnya. Dengan penuh rasa percaya diri, Kakek terbang menuju kelompok merak. Ia berjalan dengan anggun dan bergabung dengan mereka. Namun, burung-burung merak segera menyadari bahwa Kakek bukanlah salah satu dari mereka. Bulunya yang hitam dan kasar terlihat jelas di antara bulu-bulu merak yang halus dan berwarna cerah. Mereka mulai menertawakan Kakek dan mengejeknya. "Apa yang kamu pikirkan, mencoba berpura-pura menjadi salah satu dari kami?" kata Raja Merak dengan suara mengejek. "Kamu hanyalah gagak yang mencoba menipu kami dengan bulu-bulu palsu itu." Kakek merasa sangat malu dan tersinggung. Ia terbang menjauh dengan hati yang hancur, meninggalkan bulu-bulu merak yang lepas dari tubuhnya di sepanjang jalan. Kakek kembali ke tempat asalnya dengan perasaan kecewa dan sedih. Namun, penderitaannya belum berakhir. Ketika Kakek kembali ke kelompok gagak, burung-burung gagak lainnya juga tidak mau menerimanya. Mereka merasa Kakek telah mengkhianati mereka dengan mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mereka menganggap Kakek sombong dan egois karena mencoba berpura-pura menjadi merak. Kakek pun diusir dari kelompoknya sendiri dan harus hidup sendirian. Malam itu, Kakek duduk sendirian di atas dahan pohon, meratapi nasibnya. Ia merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Ia merenung dan menyadari kesalahannya. Ia telah mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dan sebagai akibatnya, ia kehilangan segalanya. Kakek akhirnya mengerti bahwa setiap makhluk memiliki keunikan dan keindahannya sendiri. Ia belajar menerima dan menghargai dirinya sendiri, meskipun bulunya tidak seindah merak dan suaranya tidak semerdu burung lain. Ia menyadari bahwa menjadi dirinya sendiri adalah hal yang paling berharga. Seiring berjalannya waktu, Kakek kembali menjadi gagak yang bangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi iri terhadap burung lain dan tidak mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia belajar bahwa ketidakpuasan dan keserakahan hanya membawa pada penyesalan dan penderitaan. Kisah Kakek pun tersebar di antara burung-burung di hutan. Mereka semua belajar dari pengalamannya bahwa penting untuk menerima dan menghargai diri sendiri. Setiap makhluk memiliki keindahan dan keunikan yang patut dihargai. Dan Kakek, sang gagak yang pernah merasa tidak puas, kini hidup bahagia dengan penerimaan diri dan kebanggaan atas siapa dirinya sebenarnya. Kisah ini mengajarkan bahwa ketidakpuasan dan keserakahan dapat membawa pada penyesalan. Kita harus menerima diri kita sendiri dan menghargai keunikan yang kita miliki, karena setiap makhluk memiliki keindahannya sendiri.